Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat Waalaikumsalam berjumpa warahmatullahi kembali wabarakatuh. di acara Remeh Temeh. Kali ini kita kedatangan seorang pelaku seni dan budaya dan juga aktor yang sudah melalang buana di dunia persilatan, teater dan sebagainya. Sebelum kita lihat siapa beliau, kita lihat dulu sebuah karyanya yang sangat fundamental yang baru saja lahir beberapa bulan yang lalu. Kita saksikan dulu. Menepi sunyi, menepi aku bersama sangsi dalam batas kesadaran. Terkoyak sekujur nalar saat segala logika bagaikan fata morgana tak memberi apa-apa. Menepi aku bersama sunyi dalam rentang kesungguhan yang meradang. Haruskah terus ku percayai bahwa aku adalah pemilik kemerdekaanku? Mungkinkah kusangsikan berulang bahwa sesungguhnya kau penentu segala? Seperti malam ini, mendung terus menggayut, menjanjikan hujan yang tak kunjung jatuh. Seperti harapan kemarin yang terlanjur kujanjikan bahwa rindu akan segera berpaut. Hari ini 3 bulan berlalu, aku dan dunia berada dalam prahara duka. Haruskah hanya tunduk pada propaganda pandemi, sementara mencuci tangan, hidung, muka, dan segala pertahanan itu sudah diperintahkannya sejak 14 abad silam? Menepi aku bersama sangsi dalam batas kewarasan logika yang terus mengusung duka dikdaya, mengusung segenap prasangka sejarah tak bersudah. Menepi aku bersama sunyi saat semua bunyi harus sembunyi pada angka dan deretan hitungan memabukkan. Aku mencoba menghalau gelepar jiwa dalam sunyi yang menyangsi, karena berzikir tak lagi sempat terpikir. Astagfirullah. Mungkin teman-teman sudah hafal dengan puisi itu karena saya juga sempat posting juga di channel Ari Ashar. Kita sambut dulu. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, ini adalah Pak Dr. Haji Anwar. Teman-teman mungkin lebih mengenalnya dengan Pak Awai. Kenapa beliau lebih dikenal dengan nama Pak Awai? Karena beliau itu supel dan kalau berbaur ke masyarakat, mahasiswa dan ke teman-teman aktivis jalanan juga sangat luar biasa. Ini saya tampilkan dulu biodatanya sebelum kita melihat lebih jauh. Saya bacakan dulu. Namanya Dr. Haji Anwar. Satu kata ya Pak ya. Tapi nama panggungnya orang-orang menyebutnya Awai Anwar. Beliau lahir di Cirebon 22 Februari 1963. Pendidikan terakhirnya beliau doktor di Universitas Pasundan Bandung. Pengalaman organisasi itu Paguyuban Pemulung Kota Tangerang. Ini yang saya agak tertarik. Paguyuban Pemulung Kota Tangerang. Lalu LSBO PWM Banten, mengurus wilayah Muhammadiyah Banten. Dan pekerjaannya beliau menulisnya pelaku seni budaya dan pemerhati pendidikan. Beliau adalah dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan OMT. Moto hidupnya ini yang juga luar biasa. Yang kata orang-orang mustahil, kataku sebab belum dicoba. Ini keren ini. Ini kalimat-kalimat semuanya hampir saya bilang provokatif ini. Jadi saya ingin mengeksplor lebih jauh. Baik Pak. Kenapa dengan moto itu Pak? Apa ya?
segala sesuatu itu buat kita manusia yang hanya bisa berusaha dan berjuang keras, sementara kita meyakini bahwa penentunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia apapun, keinginan apapun yang sempat menggenang dan menggelisahkan siapapun dia, agar tidak terus menjadi teror dan menjadi kenangan imajinasi yang membuat kita pengap, mulai saja dulu. Boleh orang bilang mustahil, tapi kataku sebab belum dicoba. Poinnya adalah ketika kita menginginkan sesuatu, apapun sesuatu itu, mulailah dari yang kita punya, dari yang kita mampu, dari step yang paling sederhana. Peduli orang bilang mustahil, tapi ketika kita sudah beriktikad dan berkeras hati untuk menggapai apa yang menjadi mimpi kita, maka hanya harus mulai saja dulu. Kira-kira seperti itu. Lalu ada apa Pak dengan menepis sunyi Pak? Itu seperti apa ya? Saya melihatnya sebuah ratapan atau ungkapan hati karena masa pandemik mungkin ya. Ntar mungkin Bapak bisa menjelaskan itu awalnya ide kreatifnya itu seperti apa gitu kan. Terus saya ketika mendengar backsound-nya dan suara Bapak yang ciri khas luar biasa itu, kita merenung gitu kan. Ini ada apa gitu kan? Itu bagaimana Pak proses kreatifnya itu bisa seperti itu bagaimana? Pak Ari ini sering menyebut kata luar biasa ya. Karena biasa di luar lah. Sebab saya tidak seluar biasa itu. Jadi begini, dalam banyak hal seringkali kita terjebak untuk menjadi penilai, untuk menjadi penghakim, untuk merasa yang berhak paling kecewa ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita. Belakangan 3-6 bulan lampau barangkali, kita dan seluruh dunia sedang diharu-biru oleh makhluk baru atau yang baru kita kenal, yang juga adalah ciptaannya, yang sepakat kita sebut sebagai Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Kita melihat ada banyak usaha dilakukan oleh para pihak yang memang layak melakukan atau mencoba meretas persoalan pandemi ini. Tetapi bahwa pergerakan mereka, perjuangan mereka ini belum selesai, belum tuntas, sementara kita sebagai awam merasa dipermainkan, merasa tidak diberi informasi yang gamblang, sehingga karena rasa negasi itu, sehingga kita terlibat dalam retorika yang acap kali mendiskreditkan, menyalahkan. Sering juga kita mengandai, menggunakan keandainya, seandainya, kalau saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal kalau kita tarik dalam konteks kita sebagai makhluk hidup yang kita percaya ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita menyadari bahwa corona, atau kalau kata cucu saya koronjes, itu juga adalah ciptaannya. Bahwa kita harus terkesiap, iyalah. Tapi Tuhan juga kan punya hak, sebagaimana difirmankannya, beliau punya hak untuk menguji kita. Oleh karenanya kehadiran corona ini, segegap gempita apapun ekspresi ketidaksukaan kita terhadap katakanlah pemerintah misalnya, atau masyarakat misalnya, ini tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa. Karena lagi-lagi koronjes yang kehadirannya sudah niscaya, mari mau kita klasifikasi sebagai apa? Kalau sebagai manusia tentu saja bukan. Sebagai makhluk hidup, apakah dia akan kita klasifikasi sebagai hewan atau sebagai tumbuhan?
Jangan lupa pula bahwa seluruh ciptaannya, diciptakannya jin dan manusia serta makhluk seisi bumi, tidak lain kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Itu kata Tuhan. Terus apa kapasitas kita untuk selalu gegap gempita, menyalahkan, menuding, menuduh? Padahal corona hadir, seluruh tatanan diisyaratkan untuk mengikuti sunahnya. Misalnya cuci muka, hidung, mulut, rambut, tangan, bahkan sampai ke kaki. Ini kan perintahnya yang sudah dilesakkan sejak 14 abad silam. Hanya sop atau sop dalam sholat saja yang tidak boleh rapat. Ini yang seakan secara kasat mata ini bertentangan dengan sunahnya. Tapi kalau kita kembali kepada ayatnya, bahwa seluruh makhluk hidup juga harus mengabdi padanya, jangan-jangan kerenggangan sop dalam sholat itu justru karena di samping kanan kiri kita sudah ada corona yang sedang berjajar dan ingin pula tunduk dan mengabdi pada Sang Penciptanya. Terlalu gegabah kalau kita berkesimpulan bahwa corona akan selesai sekian bulan lagi atau sekian tahun lagi. Bukankah kita hari-hari juga sudah berdampingan dengan influenza? Jangan sampai salah ya, poinnya adalah bahwa sambil kita terus menunggu para ahli menemukan obat, menemukan vaksin, yakinlah kita berada di dunia baru, di suasana baru, yang dunia dan suasana itu bukan kita yang menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sekali-kalilah kita harus muhasabah, harus introspeksi, harus menepi sunyi, harus keluar dari frame persoalan itu, supaya kita bisa objektif. Sebab kalau kita sudah pandai bermuhasabah, pandai berintrospeksi diri, insya Allah tidak akan ada lagi kegaduhan, keributan, apalagi penistaan di antara hiruk pikuk dan ketegangan yang bersifat aniaya terhadap orang-orang. Sebab virus corona 19 ini dampaknya kemana-mana. Tidak hanya ke persoalan komunikasi massa, tidak hanya ke persoalan kesyar'i, tapi juga sudah kemudian merembet ke relung-relung dasar prinsip hidup, seperti bagaimana menghadirkan nutrisi yang bisa kita peroleh selama ini karena kita bekerja. Corona datang, pekerjaan ambyar, penghasilan tak didapat, nutrisi lenyap. Ini urusan kita. Betul memang pemerintah punya kewajiban, tapi apakah kita yakin pemerintah kita semampu itu? Tuh dunia-dunia yang adidaya juga kita lihat, semuanya pada posisi yang harap-harap cemas, posisi di ujung tanduk, posisi seolah-olah sedang menapaki Shiratal Mustaqim. Oleh karenanya, setelah kita selesai dengan orientasi personal atau menepi sunyi atau muhasabah, sambil terus-menerus mengerti apa itu corona, mengenali apa itu corona, insya Allah hanya keimanan dan optimisme yang akan membuat kita sebagai umat pemimpin akan terus survive. Sebab keimanan juga berkorelasi dengan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa juga berkorelasi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan juga berkorelasi dengan daya imun seseorang. Ahli pandemiologi kan sudah ngomong bahwa salah satu pertahanan personal yang harus terus kita tumbuhkan adalah menumbuhkan kekuatan imunitas tubuh. Yaitu sumbernya selain hidup sehat, makan sehat, juga berpikir dan bertindak harus sehat. Ujung dari menepi sunyi adalah
Ya, bagaimana caranya kita coba mengkalkulasi seberapa besar kesalahan kita atas kerusakan ini. Seberapa besar kapasitas kita untuk menangkal atau mengarungi maksud saya, ujian yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, corona dia makhluknya, kita hanya bisa berharap dan berusaha keras. Oleh karenanya, hanya pertahanan jiwa yang kuat sebagai refleks dari iman dan takwa, serta kita tidak boleh terlalu pongah terhadap himbauan-himbauan pemerintah atau para ahli. Ikutilah, jaga jarak, bermasker, bersihkan dirimu, apalagi sebelum masuk rumah. Kira-kira seperti itu, menepis sunyi. Oke, ini memang keren. Ini ciri khas teman-teman semua. Ini adalah ciri khas kalau seorang budayawan itu memaparkan ya, dia rigid dan juga penuh dengan bahasa-bahasa yang menyejukkan dan membuat imun kita tuh jadi kuat, gitu. Tidak takutan dan tidak cemas, dan akhirnya jadi imun kita jadi kuat. Memang Pak Enawar sendiri, Pak Awai sendiri ini aktif di LSBO, dan itu sudah bukti bahwa beliau memang ahli dalam atau pelaku budaya dan seni dan budaya gitu. Ini yang menarik tadi ketika teman-teman juga baca, sekretaris asosiasi pemulung gitu kan Kota Tangerang. Ini ada apa Pak dengan pemulung ini kan? Apalagi ini luar biasa. Beliau adalah dokter, tapi yang pemulung itu kan ya maaf ya, bukan menginikan teman-teman pemulung itu. Pemulung itu kan pekerja atau profesi yang luar biasa di lapangan, berjibaku dengan debu, panas. Sedangkan Bapak ini mungkin itu juga mencirikan ya. Coba kita lihat teman-teman. Pak Enawar ini orang sibuk banget, susah sekali diminta untuk mengisi secara remeh-temeh ini. Ini kita culik di tengah-tengah kesibukan. Mungkin beliau ini senang ada di FIP ini, tapi pakaiannya lihat santai, tentang style anak-anak muda biasa lah. Tapi tentu saja beliau tetap menggunakan masker karena bagian dari protokol kesehatan. Tapi pertanyaan saya adalah, ada apa Pak dengan pemulung? Ada apa sehingga seorang Awai yang seorang seniman dan budayawan itu bermain ke sana juga gitu? Hari ini keren. Kita saling mengkerenkan ya. Sebab gibah kan memang dilarang. Di pemulung itu ada Indonesia Raya. Orang boleh menuduh bahwa Indonesia ini selalu tidak akurat kalau mendata apapun. Data BPJS sering dikomplain, data sektor formal sering dikomplain, data pembayar pajak juga sering dikomplain. Pemulung sebagai sebuah realita di sana adalah sebuah gugusan usaha, sebuah perjuangan keras tiada henti untuk menegakkan merah putih. Sebab diakui atau tidak, sekitar 200-an orang teman-teman pemulung yang bergabung di Asosiasi Paguyuban Pemulung Kota Tangerang, mereka semuanya punya KTP. KTP-nya Indonesia, walaupun tidak semuanya kota atau kabupaten Tangerang. Nah, dari fakta statistik itu, maka geliat mereka adalah geliat mengusung perekonomian Indonesia. Orang boleh menghitung kekayaan Indonesia yang ada di Bursa Efek Jakarta misalnya. Tapi kalau dasarnya hanya itu, maka mereka akan kecele oleh Indonesia. Kita saksikanlah baru lalu ketika krisis tahun 98 melanda dunia, Indonesia tidak terlalu lama. Mengapa seperti itu? Justru karena akurasi pendataan model ekonomi di Indonesia yang mungkin kurang akurat. Pemerintah diakui atau mengakui atau dituduh oleh pihak lain sedang berada dalam keadaan resesi. Diprediksi akan sekian tahun baru bisa bangkit. Tapi yakinlah, ketika setelah sholat subuh atau bahkan sebelum sholat subuh, itu banyak emak-emak, bapak-bapak naik sepeda jalan ke pasar tradisional, berbelanja, kemudian digelar kembali belanjaan itu sebagai dagangannya.
terus kemudian di tempat-tempat yang orang mungkin jijik melihatnya, seperti di Bantar Gebang sana. Di Bantar Gebang itu disebut saja pegunungan sampah raksasa Indonesia itu. Di dalamnya juga ada persoalan kemanusiaan, ada anak pinak, ada bercinta, ada sekolah. Mereka setiap hari makan santai, tidak peduli itu dengan aroma yang menusuk hidung, santai. Mereka seperti biasa ada sarapan, makan siang, walaupun setiap kali tangan kanannya memasukkan atau menyuap ke mulutnya, tangan kirinya menyibak miliaran lalat. Jadi kalau ditanya di dalam pemulung itu ada apa? Di dalam pemulung ada merah putih. Di dalam paguyuban pemulung ada Indonesia Raya. Dan yakinlah, kalau para pemulung ini bisa diberi sentuhan yang efektif oleh manajemen modern seperti UMKM dan seterusnya, saya berani bertaruh bahwa wilayah informal ini bisa menjadi pesaing tangguh pada sektor formal, atau bisa bersinergi lah, jangan bersaing. Atau kita selalu bersinergi. Indonesia menjadi merdeka karena bersinerginya para jenderal, para tuan tanah, para penguasa, para intelektual dengan kaum petani, rakyat jelata, pemulung. Oleh karenanya, pemulung kalau diberi sentuhan manajemen yang efektif di sini standarnya bukan akademis. Standarnya adalah bagaimana para pelaku UMKM itu bisa berselancar sebebas-bebasnya, semerdeka-semerdekanya, sambil mereka tidak terasa. Ternyata mereka mampu bayar pajak, mereka mampu buka rekening, dan seterusnya. Sektor informal yang satu ini bisa dijadikan mitra strategis untuk mengesampingkan prediksi siapapun tentang resesi ekonomi yang sudah menjelang. Kira-kira seperti itu. Ini semakin menarik ya teman-teman, bahwa remeh-temeh itu memang ngobrolan santai, ya apa sih remeh-temeh gitu kan, tapi memang selalu menghadirkan orang-orang yang penuh dengan motivasi, improvisasi gitu kan. Kemarin pertama kita sudah menghadirkan Cak Rudi Edogawa dari Jawa Timur yang juga pengusaha juga, lalu Pak Kaunang, mantan aktivis mahasiswa, dan sekarang adalah Pak Enawar ini. Nanti saya akan menanyakan tentang lalu bagaimana menggabungkan antara seni budaya yang LSBO tadi, lalu menggabungkan dan pemulung, serta menggabungkan dunia pendidikan, karena beliau ini juga dekan. Tapi sebelum Pak Enawar menjawab itu, kita akan lihat dulu nih di FKIP itu ada apa gitu kan, atau FKIP UMT itu apa gitu. Kita lihat dulu cuplikannya. Teman-teman semua, itu tadi tentang FKIP profilnya. Kalau kita lihat profil itu, sekilas ini FKIP atau DKV ini gitu kan. Ini FKIP atau
prodi informatika yang biasanya kan kalau iklan-iklan FKIP atau iklan-iklan keguruan kampus-kampus lain itu kan jarang menggunakan animasi seperti ini. Bahkan pas saya tanya sama teman-teman official di FKIP UMT itu, ini iklan dari tahun 2012 ternyata. Jadi jauh sebelum masa-masa work from home, belum masa-masa YouTuber booming, tapi Pak Awa ini sudah melampaui zamannya. Jadi ibaratnya dia sudah membuat seperti itu dan bisa. Lalu ya itu tadi pertanyaan saya pertama adalah gimana Pak menggabungkan antara seni budaya, lalu menggabungkan keguruan, lalu dengan humanisme yang ada tadi, nilai-nilai humanisme itu dalam Indonesia Raya, dalam sisi pemulung tadi gitu kan. Karena ya semua orang tahu Bapak adalah dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di salah satu kampus terbesar nomor 2 di Banten, dan yang saya dengar juga menurut data statistik yang kami punya bahwa FKIP ini salah satu fakultas terbesar di UMT yang mahasiswanya itu nomor 2 se-Banten. Jadi gimana Pak menggabungkan itu gitu kan, dan lagi ada sentuhan-sentuhan yang berbeda gitu kan. Saya tidak bisa, mohon maaf, saya ulang ya. Saya tidak bermaksud menggabungkan keduanya atau beberapa hal menjadi sebuah formulasi. Sebab dalam hidup kompleksitasnya sudah menjadi satu dengan hidup dan kehidupan itu sendiri. Seringkali beberapa teman mencoba membuat kanal atau sekat yang tegas antara pendidikan formal dengan kehidupan. Padahal seyogianya, mengapa orang harus belajar? Mengapa orang harus menempuh pendidikan? Karena pada prinsipnya dengan belajar itulah dia mencoba meretas persoalan-persoalan hidupnya. Ilmu apapun ujungnya harus berguna dan harus bisa menjadi alat bantu untuk menyelesaikan persoalannya. Oleh karenanya, kalau pendidikan dimaknai hanya pada secari kertas yang bernama ijazah atau transkrip nilai, maka menurut saya itu tidak cukup. Transkrip nilai dan ijazah itu hanya indikator bahwa kita pernah belajar. Tapi jauh lebih dari itu, pendidikan menurut saya seharusnya mampu menjadikan alat bantu agar sang pembelajar maksud saya, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak paham menjadi paham. Oleh karenanya, antara dunia pemulung, dunia pendidikan, dan dunia seni budaya sulit untuk diklasifikasi dalam kontekstual kehidupan. Kalau diklasifikasi atau dikodifikasi dalam konteks keilmuan memang sederhana. Tapi yakinlah, ketika sebuah definisi sudah menghunjam di dalam hati dan isi kepalanya, terus kemudian menjadi perilaku, maka ilmu apapun akan melebur. Dia akan mampu menjadi kendaraan sang pemiliknya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Di dunia pemulung misalnya, jangan dikira di dalam dunia pemulung itu tidak ada ngomongin tentang kebersihan, walaupun secara kasat mata nampak menjijikan untuk beberapa teman tertentu. Di dalam dunia pemulung di sana juga ada pergulatan. Bagaimana seorang berebut memperoleh plastik atau kertas ketika truk sampah turun. Setiap kali truk sampah turun itu, di bawahnya ada puluhan bahkan ratusan orang yang berebut sesuatu yang bisa didaur ulang, sesuatu yang bisa di-recycle untuk memiliki benefit lain selain sebagai sampah yang kotor. Nah, ketika mereka berebut, di dalam kepala, di dalam imajinasinya, itu ada harapan-harapan.
Dia harus berjuang keras dan dia punya target. Hari ini saya harus dapat berapa kintal atau harus dapat berapa ton. Mengapa dia punya target seperti itu? Karena dia bisa dan pandai mengkalkulasi. Kalau 1 kilo dapatnya sekian, maka 1 ton dapatnya sekian. Ketika 1 ton bisa saya peroleh, maka 4 orang anak saya bisa ikut sekolah, bisa ganti sandang pangan, bisa memenuhi nutrisinya, dan mertua atau orang tua saya bisa saya giring atau antarkan ke rumah sakit karena sedang sakit. Jadi di sanalah kesadaran tumbuh, di sanalah pendidikan mendapatkan porsi kemanusiaan yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Oleh karenanya di FKIP secara sadar, dan ini disetujui oleh rektor, ada 1 mata kuliah yang kami jadikan sebagai mata kuliah pencili atau mata kuliah unggulan, yaitu teater. Teater ada di semua prodi yang ada di FKIP. Mengapa seperti itu? Karena betapapun FKIP merancang pendidikan yang outcome-nya akan menghasilkan lulusan yang profesional di prodinya masing-masing sebagai guru, tetapi kita tidak boleh naif. Di Indonesia itu perbandingan antara kebutuhan lapangan pekerjaan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan ini ada stuck, ada problem di sana. Oleh karenanya kami merasa sangat bersalah kalau sampai lulusan FKIP menjadi pengangguran hanya karena dia memiliki keterampilan tunggal sebagai guru yang profesional. Oleh karenanya, melalui mata kuliah teater, kami mencoba melecut jiwanya, melecut imajinasinya, melecut kapasitas individu yang bisa bekerja sama dengan orang lain, sehingga lulusan FKIP UMT itu selain mampu menjadi guru yang profesional, dia juga akan mampu atau menghasilkan individu-individu yang advance, individu-individu yang di atas rata-rata. Dia memiliki kapasitas kebahasaan, dia memiliki kapasitas keaktoran, dia juga bisa menjadi apa saja sesuai dengan kebutuhan yang disediakan oleh bursa tenaga kerja saat dimana dia mencari pekerjaan. Jadi sekali lagi, pendidikan menurut saya adalah sebuah proses panjang tentang sebuah ilmu yang disodorkan oleh guru atau dosen kepada isi kepala mahasiswa atau murid untuk membentuk tumbuh kembang jiwa sehingga dia memiliki perasaan yang peka, sehingga dia memiliki daya kritis. Nah, 2 hal inilah, kepekaan dan daya kritis, yang akan membuat lulusan FKIP UMT Indonesia insya Allah bisa menjadi manusia yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, tidak hanya melulu melalui pengajaran formal dan informal, tapi juga melalui kegiatan-kegiatan keekonomian informal, melalui kegiatan komunikasi massa, sehingga saya berimajinasi kelak lulusan kami pun bisa memiliki daya magnet tertentu di tengah-tengah masyarakat. Dia akan dirujuk, akan menjadi runutan pada persoalan-persoalan apa saja. Sebab selain kebendaan, selain materialisme, selain filsafat, di FKIP UMT juga ada al-Islam kemuhammadiyahan, yang betapapun ekspektasi tentang kebendaan begitu tinggi, tapi insya Allah akan terkontrol oleh irama-irama spiritual yang terus-menerus dihembuskan melalui UMT Indonesia sebagai salah satu amal usaha yang dimiliki oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan oleh karenanya, kalau dipikir-pikir, saya juga kadang-kadang merasa, apa mungkin ini semua bisa dilalui dalam satu tarikan kegiatan yang disebut sebagai
kegiatan formal pendidikan, tapi nyatanya bisa-bisa saja. Poinnya, ilmu apapun setelah dia menggenang di batok kepala atau otak, kemudian mengendap di hati dan sanubari, insya Allah dia akan mampu menjadi alat bantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Kira-kira seperti itu, Pak Ari. Oke, ini semakin menarik, tapi memang tema itu kurang ya kalau misalnya hanya mengeksplor dari sisi ini. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, kenapa merata sanksi dengan ini? Ada apa itu? Sebuah tagline yang saya tadi lihat di layar itu, ada apa gitu? Karena memang merata sanksi dengan ilmu, tadi Bapak juga bilang meretas gitu ya. Tadi ada dua kali Bapak menyebutkan itu, tapi yang menarik adalah merata sanksi dengan ilmu. Kok bisa berpikir sampai ke titik itu, Pak? Gimana, Pak? Bingung saya memulainya. Tapi ada fakta bahwa seringkali kita terjebak pada hingar-bingar persoalan tanpa kita tahu bagaimana cara mengatasi persoalan itu. Seringkali kita terjebak bahkan sampai terjerumus dalam ghibah, hanya kita tidak paham inti persoalannya dan tidak paham bagaimana cara menyelesaikannya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ujungnya akan melahirkan guru-guru. Guru-guru ini sekurang-kurangnya memiliki follower 40 orang di kelasnya. Saya ingin guru-guru lulusan FKIP UMT Indonesia ini memiliki kapasitas yang jelas, memiliki kapasitas keilmuan, sehingga dia bisa dijadikan rujukan di dalam kelasnya, dia juga bisa dijadikan rujukan di luar kelasnya. Merta saksi dengan ilmu itu secara terleks bisa dimaknai sebagai ketika ada persoalan, maka kita hanya harus menyelesaikan persoalan itu melalui beberapa tahapan. Pertama, lokalisir dulu persoalan itu. Setelah bukan lockdown ya, setelah dikunci persoalan, baru kita kenali dengan cara mengidentifikasi persoalan-persoalannya. Setelah teridentifikasi, kita akan ketemu formula-formula penyelesaian. Oh, ternyata ini persoalan komunikasi. Kalau sebuah pertentangan, bahkan permusuhan terjadi, persoalannya adalah karena persoalan komunikasi, berarti cara membereskannya atau meretasnya ya dengan ilmu bahasa. Kalau persoalan disebabkan karena warisan misalnya, sampai bunuh-bunuhan, paman dan ponakan saling jegal kemarin sore di TV, ini tidak akan pernah selesai kalau kita tidak melakukan lokalisasi atas persoalan itu, kita identifikasi dan ilmu kita hadirkan untuk menyelesaikannya. Kalau soal waris, ada ilmu waris. Kalau soal bagian yang lain-lain, ada ilmunya. Nah, merta saksi dengan ilmu, saya lesakan sebagai tagline atau sebagai rel di FKIP UMT Indonesia. Saya berharap karena ini di FKIP tidak boleh ada persoalan manajemen, persoalan manajerial yang sampai berimbas pada persoalan individu. Kita sering melihat ada perselisihan dengan teman sekerja, dengan atasan dan bawahan. Kalau bukan ilmu yang menengahi, maka urusannya akan like and dislike. Urusannya akan sampai ke hidup mati. Ini menggelikan, ini berbahaya, dan Indonesia harus dibangun di atas nalar logika keilmuan. Sebab kalau tidak, maka Indonesia akan dijadikan konsumen bagi para petarung besar, baik dalam dunia ekonomi, politik, kekuasaan, aliran-aliran, dan seterusnya. Hanya ilmu yang bisa mendudukkan maksud saya,
mendudukan persoalan secara proporsional. Itu yang saya harapkan. Mengapa di FKIP kita sepakat untuk membuat satu tagline, satu kanal besar yang berbunyi mertas sanksi dengan ilmu. Kira-kira begitu Pak Ari. Mohon maaf kalau salah. Ya, memang walaupun tadi Bapak sedikit mengkritik saya karena sering menggunakan kalimat luar biasa, tapi memang luar biasa artinya jawaban-jawaban Bapak itu tidak seperti orang biasa ketika ditanyakan mungkin hal yang sama. Tapi teman-teman semua di Remeh Temeh ini mungkin saya tergelitik ini kan ada WA bilang, Pak coba tanya tentang Pak Enawar. Pak Enawar itu punya sebuah cerita horor katanya. Cerita horor ketika Pak Enawar itu jalan dengan teman-teman lalu melihat ada keranda gitu kan, jalan malam-malam terus kerandanya ada warna-warninya gitu kan. Ini ada WA nih Pak. Coba mungkin karena ternyata selain aktor teman-teman semua, Pak Enawar ini pengalamannya banyak karena beliau itu memang ya itu tadi supel dan suka bergaul ke siapa saja, open minded, jadi asik saja diajak bicara seperti hari ini. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa FKIP atau mahasiswa UMT yang wah susah nih ketemu Pak Enawar, bukan susah ketemu orangnya, susah nyari waktunya, seperti saya juga susah mencari waktunya gitu kan. Karena beliau sering bersilaturahim dengan teman-teman dan juga tadi seperti teman-teman juga lihat kan, beliau juga memaparkan sebagai asosiasi pemulung Kota Tangerang. Bapak sedikit Pak cerita tentang peristiwa horor itu bagaimana itu Pak? Sebagai bagian dari makhluk Nusantara, memang sulit menafikan itu. Padahal saya berusaha keras menyembunyikannya. Ternyata saya tidak ahli dalam soal bunyi-sembunyi. Ini lucu, ini terjadi sekitar tahun berapa ya, sebelum krisis ekonomi lah. Ketika itu saya yang gaptek ini terjun di bisnis komputer. Bermula di Tangerang, tapi kemudian karena dari mulut ke mulut tiba-tiba menyebar sampai ke Cirebon bahkan ke Kuningan. Nah, ketika kita bersepakat membuka bisnis komputer di Kuningan, saya sampai ke sebuah sekolah yang bernama Cibingbin. Cibingbin itu jauh di ujung Kuningan, ujung Jawa Barat, bersebelahan dengan Jawa Tengah di wilayah Brebes. Setelah selesai melakukan semacam proses instalasi dan memasang komputer, kita pulang jam 12 dari sana, sampai di tengah perjalanan sekitar jam 1-an. Di jalan tiba-tiba di mobil kita berenam, saya yang menjadi supir. Jalan, tiba-tiba dari arah yang berlawanan, itu adanya di wilayah Perum kalau nggak salah, Perum Kuningan, jalan yang menuju menuju Ciliruk. Itu tiba-tiba ada orang menggotong keranda. Awalnya biasa saja, sebab tuh di daerah-daerah ada orang yang tidak harus menunggu pagi. Ketika prasyarat mayat sudah selesai, jam berapapun langsung harus dikebumikan. Jadi kita rileks sambil berjalan perlahan sebagai etika menghormati para pengusung keranda itu. Di tengah jalan kita berenam kaget dan kita hentikan mobil itu. Kemudian satu-satu bertanya termasuk saya. Itu di keranda itu kanan kirinya persis seperti pesta 17 Agustusan, ada lampu-lampu 15 watt putar keliling. Para pengusung keranda itu dia membisu, bahkan senyap lah, nunduk semua. Kita mulai bertanya, itu arus listriknya dari mana ya? Kan tidak ada yang bawa aki. Terus tidak ada suara takbir atau tahlil sebagaimana layaknya iring-iringan pengusung jenazah. Kami terkesiap semua, hening sejenak, dan sejak saat itu beberapa detik kemudian kita ngebut ambil angka 1000. Cerita itu saya kubur dalam sampai Pak Ari sekarang bertanya,
Mengapa saya mengubur dalam cerita itu? Karena dalam terminologi perjalanan hidup saya tidak punya kapasitas keilmuan untuk mengaproksimate antara common sense dengan teori-teori yang saya punya. Saya tidak cukup memiliki ilmu untuk menerangkan ini fenomena alam seperti apa. Dan untungnya saya besar dan tumbuh di lingkungan Muhammadiyah. Maka suasana itu ya sudahlah. Ini sebagian dari part-part perjalanan kehidupan. Ini cukup puitis menggenang di hati kecil saya, dan sampai kapanpun ya akan saya simpan sebagai bukti otentik bahwa di penggalan alam raya ini ada sesuatu yang tidak masuk akal kalau perangkat logika kita yang menjadi tolak ukur. Kira-kira seperti itu. Baik, teman-teman semua, sepertinya memang tidak cukup ya, hanya 30 menit untuk mengeksplor seorang Enawar. Karena pengalamannya sangat banyak, dan beliau juga, kami dapat informasi beliau juga seorang pengusaha yang memang ilmu-ilmu dan trik-triknya bagaimana nih untuk menjadi seorang pengusaha itu. Tapi jangan khawatir, mudah-mudahan Pak Enawar bisa memberikan kami waktu kembali untuk menghubungi, untuk wawancara kembali Pak, karena hal-hal ini bagus sekali untuk anak-anak muda, untuk kawan-kawan sekalian. Jadi menggunakan YouTube itu bukan hanya seru-seruan saja. Mungkin itu Pak, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di acara Remeh Temeh. Semoga Bapak bersedia untuk diundang kembali dan bisa diselak kesibukannya. Ini memang sebenarnya sih orang yang mudah untuk ditemui, cuma waktunya itu loh yang susah teman-teman. Jadi Insya Allah. Jadi ini mungkin ada closing statement Pak buat penyemangat teman-teman gitu kan. Saya bersyukur diundang di channel Remeh Temeh, dan seringkali kita lupa bahwa yang remeh temeh sesungguhnya bila kita eksplor, dia akan menjadi daya dobrak yang luar biasa. Oleh karenanya, lagi-lagi saya ingin menegaskan bahwa yang kata orang-orang mustahil, kataku sebab belum dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enawar atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat selalu dan sukses selalu Pak untuk kegiatannya, organisasinya, dan selalu bisa menyinari teman-teman semuanya di FKIP maupun di WMT, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi di acara ramadan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.